Udah dalam kondisi krisis seperti ini, kita tidak bangun, tetapi malah semakin terpuruk dan semua miris melihat apa yang dilakukan Kepolisian Republik Indonesia. Sejak pimpinannya dalam kondisi security. Nah, kalau seperti itu kan mau kudeta, kan? Mau berontak, ya kan? Kan pernyataan yang kurang ajar seperti itu. Kalau dikatakan saya benci sama Polri, saya itu mendukung Jenderal Tito. Mendukung sebagai apa? Pak, nanti kalau ada kilat-kilat itu berarti tembakan. Kilat apa udah tembakan. Udah berarti Pak. Pak Gatot ngomong sama siapa? Pak Jokowi. Jadi sobat era sekalian, barangkali kalau kemarin-kemarin agak kaget. Pak Gatot yang keras, lebih keras lagi ketika mengatakan Listio Sigit Prabowo yang tidak lain adalah Kapolri, itu dengan bahasa yang tidak tahu etika, kemudian pengkhianat, kemudian membangkang terhadap presiden. Hanya karena, dalam tanda kutip, Sigit Listio mengatakan kalau dia ditempatkan di bawah kementerian, pulang aja jadi petani. Kurang lebih begitu ya pernyataannya. Intinya adalah dia tidak mau Polri diutak-atik sesuai barangkali dengan rekomendasi reformasi Polri nanti, kita nggak tahu. Tetapi intinya adalah dia menolak gelombang reformasi Polri yang sedang dijalankan atas nama kekuasaan presiden dengan membentuk tim percepatan reformasi Polri yang diketuai oleh Profesor Dr. Jimli As-Sidiki. Dan kita tidak tahu juga apa hasil reformasi internal Polri sendiri, tapi dengan statement itu seolah-olah tertutup reformasi Polri yang bakal dilakukan terhadap institusi yang sangat powerful pada era reformasi ini. Nah, Pak Gatot di tengah itu mengatakan Kapolri pengkhianat, Kapolri tidak tahu etika, Kapolri membangkang. What happened with Pak Gatot? Silakan Pak. Anda harus mempertanggungjawabkan pernyataan yang keras itu. Bung Refli, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Refli, saya sangat mencintai Kepolisian Republik Indonesia. Saya sangat mencintai Korps Tribrata. Di atas itu, saya sangat mencintai negeri ini. Jadi, pernyataan itu adalah karena latar belakang saya. Saya sebagai militer, ya kan? Sebagai militer dengan etika keprajuritan yang ketat, dan etika itu ditanamkan di Akademi Militer di tahun-tahun pertama yang Kapolri juga, dia juga mengalami itu. Kita didik bersama-sama selama kurang lebih setahun ya, dalam Udara dan Kepolisian waktu itu masih ABRI. Kemudian mendengar kata-kata yang disampaikan tadi bahwa saya ini mengamati kehidupan berbangsa dan negara sejak tahun 2004 kurang lebih, dan ketika tahun 2014 saya pangkostrat, saya sudah tidak tahan lagi. Saya harus menyampaikan kondisi ini karena latar belakang yang pernah saya jelaskan. Bangsa ini kaya akan sumber daya alam yang sangat luar biasa. Mau dilihat lautnya lah, udaranya, tanahnya, bawah tanahnya, ya kan, tumbuh-tumbuhannya. Ini akan menjadi perebutan bangsa-bangsa di dunia. Sehingga waktu itu saya bicara tentang proxy war. Dan ada 13 item yang akan terjadi di Indonesia, dan pada tahun 2019 semuanya terjadi tanpa tidak, kan gitu. Nah, sekarang ini perang perebutan minyak di mana-mana di daerah Arab Spring. Ketika saya waktu 2014 saya bertanya kenapa Ukraina tidak. Kita lihat aja nanti bagaimana. Ternyata Ukraina juga karena dia punya kandungan minyak yang tinggi. Gitu. Yang terakhir, Trump mengambil Venezuela, menculik presiden dan menyatakan sumber minyak Venezuela akan dikelola oleh Amerika. Nah, kondisi itu kita pernah mengalami tahun 98
Oke. Ya kan. Akhirnya terjadilah reformasi, ya terjadi sekarang ini, Ya. gitu. Kamu reformasi hanya reformasi tapi tidak melihat bagaimana Undang-Undang Dasar 45 di otak-atik akhirnya Undang-Undang tahun 2000 Undang-Undang Dasar 2002. ya kan gitu. Nah, udah dalam kondisi krisis seperti ini, kita tidak bangun, tetapi malah semakin terpuruk. Semua tahu kok, dan semua miris melihat apa yang dilakukan Kepolisian Republik Indonesia sejak pimpinannya Jenderal Polisi Security. Sejak atau terutama? Ya sama saja sejak dan terutama kan. Kira kalau sejak itu seolah-olah yang lainnya nggak bermasalah. Bermasalah, tapi kan yang lebih bermasalah kan gitu. Terutama, Ya, terutama. Ya gitulah kira-kira. Ya, Kita nggak usah disebut pertama dulu kan gitu ya. Nah, terus yang terakhir ini kita lihat Mahkamah Konstitusi kan istilahnya alat negara untuk menegakkan undang-undang, misalkan Undang-Undang 45 kan gitu. Ya, Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar 45. Ya. Itu pun ditabrak. Ya. Kenapa ditabrak? Karena merasa berkuasa. Nggak ada yang ditakutin lagi. Dan dilaksanakan kan. Kemudian bahkan Presiden pun membuat reformasi ditabrak juga. Dan terakhir, seharusnya sebagai bawahan, kalau bicara itu di depan Presiden biasa-biasa saja. Tapi kalau di depan Presiden bicaranya seperti itu, seperti kata Bu Revi, di depan publik, di Komisi Tidak dengan arogan, itu kan udah bahasa intimidasi, provokasi, kan gitu. Dan ya harus ditanya kepada siapa pernyataan itu. Mau kepada siapa semuanya pada takut. Iya. Yang nggak takut harusnya Presiden kan. Iya. Tapi Presiden pun dianggap takut kan itu. Jadi seolah-olah mengancam Presiden. iya. Iya. Menurut pemikiran saya itu. Iya. Kan? Karena saya juga mantan melihat tahu etika semacam itu. Nah kalau seperti itu kan mau kudeta, kan? Mau berontak, ya kan? Kan pernyataan yang kurang ajar seperti itu. Wajar kalau saya berkata seperti itu. Kalau nggak saya kata demikian, nanti di mana-mana boleh dong begitu. Nggak ada tuh atasan sekarang gitu. Nah ini yang membuat kalau saya tidak bicara keras, orang tidak peduli pada kata-kata saya. Tapi begitu saya bicara keras, ternyata orang peduli. Dan mudah-mudahan dengan kepedulian ini Presiden mendengar dan Presiden bisa bertindak. Reformasi untuk Polri di bawah kementerian boleh belakangan ya, karena reformasi kan nggak mungkin langsung kan, bertahap, bertingkat, berlanjut. Yang sekarang ya cari dulu, kan ganti dulu Kapolri, cari Kapolri yang Presiden yakin bisa membenahi. Nah, baru sambil berjalan reformasi itu berjalan. Kalau Kapolrinya memang berbuat baik, dia masuk dalam tim reformasi wajar-wajar saja kan gitu. Ya seperti ya pada saat pembukaan saya kuliah umum di Universitas Ganesha, kan saya bilang kita ke Bandung ini kan karena Bandung kota perjuangan, di mana Seskoat ya habis reformasi mengadakan simposium di situ, ya kan, dan disitulah memutuskan bahwa fungsi Sospol ABRI dihapuskan. Berarti di fungsi ABRI nggak ada. Gitu. Jadi ditiadakan. Berapa ribu jabatan tuh, berapa puluh ribu jabatan. Ya. Berapa kabupatennya? Kabupaten minimal 2, fraksi ABRI sama ketua fraksi. Gitu. Kemudian provinsi juga. Kemudian di DPR juga. Tapi itu dengan penuh saran, nggak ada tekanan dong, nggak ada perintah itu. Ya kan? Ya. Perintah publik tersirat seperti itu. Kemudian Polri dipisahkan menjadi tim independen. Kemudian keterbukaan, pemilihan calon dan lain sebagainya. Nah, ini yang diharapkan. Lalu pertanyaan siapa itu tergantung Presiden. Nah, kalau dalam polisi nggak ada, Presiden ini adalah merangkap juga sebagai kepala negara. Walaupun di dalam undang-undang Polri harus dipimpin oleh polisi aktif, boleh nggak dikeluarkan Perpu dipimpin oleh polisi non-aktif? Boleh kan? Boleh saja kalau boleh saja. Kalau Perpu. Iya Perpu, keluarkan Perpu. Kalau nggak ada, ya kasihkan aja mantan-mantan Kapolri yang sudah ada.
angkat lagi jadi Kapolri, kau benahin itu kan bisa gitu. Jadi begitu, saya marah bukan benci kepada polisi, karena saya marah masa polisi yang sejarahnya ikut dalam perjuangan bangsa ini mati-matian, kita kenal Pak Hugeng, tiba-tiba dirusak oleh seorang jenderal polisi Sulistyo Sigit. Semua kan tanggung jawab kepemimpinannya. Listio Sigit, Pak. Ya, karena salah-salah. Jangan Sulistyo. Sulistyo bukan polisi, Kapolri gitu ya. Jadi intinya gitu, Bang. Jadi ini tujuannya agar negeri ini aman gitulah. Karena bagaimanapun juga apa mau dibenahin ekonomi kalau faktor keamanan hukum tidak ditegakkan ya sama aja bohong. Ya, tapi kan ada isu ya, sekali lagi mengatakan bahwa Kapolri berani begitu karena dia di backup sejak lama oleh Jokowi. Nah, kita kan harus terus terang. Ya. Dan de facto Jokowi masih powerful. Ya. Bahkan dia pede sekali ketika berpidato di depan Partai Solidaritas Indonesia yang tadinya malu-malu, sekarang udah terang-terangan sekali bahwa dia membackup partai tersebut, yakin dia bisa kemana-mana dan lain sebagainya. Itu kalau ada komentar soal Geng Solo dan Jokowi yang membackup Kapolri, apa pendapat Pak Gatot? Ya seharusnya apa hubungannya kan gitu? Oh sekarang presiden secara de jure sudah Jenderal TNI Prabowo Subianto. Ya, tetapi kan de facto-nya pengaruh Geng Solo dan pengaruh Jokowi masih kuat. Cara utang budi gitu maksudnya. Ya, kita tidak tahu apakah utang budi ataukah utang judi. Ya, kalau dikatakan ya orang mengatakan Pak Prabowo tuh nggak berani karena utang budi dengan Jokowi kan karena dia presiden. Ini terbalik-balik gitu. Kalau dilihat ya, kita amati, kita feedback ke belakang gitu. Ini kan tidak ujuk-ujuk Ketua Mahkamah Konstitusi itu seperti itu. Tapi karena Ketua Mahkamah Konstitusi itu dinikahkan dengan adik kandung. Ya. Sokol adik kandungnya ya, Sokol. Sokol. Karena ada versi lain yang mengatakan silsilah Jokowi beda lagi. Oke lah, itu nanti. Tapi yang sepengetahuan saya adik kandungnya lah, yang sudah janda. Nah, ketika dinikahkan, maka mau tidak mau Ketua Mahkamah Konstitusi bagian dari keluarga kan. Dan ada misi keluarga juga, gitu. Untuk bagaimana caranya Gibran yang belum secara undang-undang dibolehkan, ya kan, harus bisa masuk. Gitu. Maka prosesnya itu terjadi. Simak benar-benar kata-kata saya ketika itu Ketua Mahkamah Konstitusi siaran pers. Yang isinya alhamdulillah bahwa batas Ketua Mahkamah Konstitusi namanya Anwar Usman. Ya, kalau sekarang sudah beda soalnya. Pada saat itu Pak Anwar Usman pada itu. Press release bahwa saya bersyukur bahwa batas usia minimum untuk mencalonkan sebagai presiden dan wakil presiden, ya kan, sudah selesai, kayak gitu, dan bisa kan sampai umur 30 bisa sebelum 40 tahun. Sebelum 40 tahun. Nah, dengan demikian maka Gibran lolos kan? Dan ada kata-kata ini simak benar-benar. Masih ada satu lagi yang belum saya putuskan. Yaitu batas umur 70 tahun maksimal. 70 tahun ya. 70 tahun dan bisa terjadi ya keputusannya akan mengakibatkan calon presiden yang paling tua tidak bisa mencalonkan sebagai presiden. Itu siaran pers loh. Ya. Dan itu pasti sampailah ke Pak Prabowo. Itu pesan kepada Prabowo sekaligus ancaman. Ya. Ada juga orang yang mengatakan itu ancaman kepada saya. Saya lupa siapa ya. Itu ancaman. Ya. Ancaman artinya apa? Pesan kalau yang nanti saya khususkan itu presiden yang paling senior, ya, itu tidak bisa kalau tidak mengangkat ponakan saya, nggak bisa saya putuskan itu.
Hari ini karena baru diputuskan, tapi kan belum dipilih, belum diambil. Iya. Kan? Nah, hari ini disampaikan, kita lihat besoknya Pak Prabowo di Kertanegara langsung konferensi pers kan, bahwa saya di sini menyampaikan wakil presiden saya adalah Gibran. Oke, saya mendengar itu juga sih ya. Oke, terus. Bukan isu itu. Bukan isu ya? Bukan. Ini sumbernya dari mana Pak Gatot? Saya mendengar sendiri. Mendengar sendiri dari? Saya lupa dari mana. Tapi itu pernyataan itu Pak Gibran. Presiden Prabowo pada itu 2009 mendeklarasikan bahwa saya akan menjadi presiden dengan wakilnya Gibran Rakabuming Raka adalah. Gibran tidak di situ. Nah, itu pernyataan pers. Belum pernyataan sama-sama. Begitu dia nyatakan sama-sama, bukti lagi. Gibran begitu Presiden Pak Prabowo menyampaikan kepada Gibran, ini wakil saya akan memperkenalkan diri, harusnya akan memperkenalkan diri, kembalikan lagi kan? Ini enggak, disuruh duduk. Habis itu balik lagi. Marah dia kan, masa ada wakil gak etis? Saya disuruh Gibran untuk duduk. Nah, terus Gibran ngomong apa? Pak Prabowo tenang, Pak Prabowo. Karena udah di skenario seperti itu kan. Kok Pak Prabowo kalau duduk ini kan suruh duduk. Pak Prabowo tenang, Pak Prabowo. Saya Gibran ada di sini. Saya ada di sini. Saya ada di sini. Nah, berarti kan itu kan gitu. Jadi pada saat itu Anies Baswedan sudah ada wakilnya, Muhammad Iskandar. Ya kan. Kemudian Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Nah, sekarang siapa lagi Gibran kalau nggak Prabowo? Kalau nggak diancam, siapa lagi dia? Iya kan? Kalau nggak diancam, bilang wakilnya siapa, selesai udah. Ya, tapi kaitannya sama backup Kapolri tadi apa, Pak? Ya, yang kan saya katakan tadi, apakah ini karena balas budi, gitu kan? Karena di backup oleh Kapolri waktu pemilu, waktu pilpres. Bukan, di backup oleh Jokowi kan gitu kan. Nah, ini sehingga tidak ada itu, justru karena intimidasi itu. Gitu loh. Nah, sekarang ini kan maksudnya tadi bahwa Kapolri ini kalau misalnya diintimidasi gitu ya, maka itu bisa dipermasalahkan, bisa diimpeach gitu. Artinya keputusan itu diperoleh secara intimidatif, bisa diperkarakan itu sesungguhnya. Nah, ya, terserah, itu menurut pemikiran saya. Ya, saya mendengar penganalisa, saya pikir ya itu kalau nggak diintimidasi seperti itu kan bebas dimilih. Kan intimidasi itu, kamu harus milih, menentukan sebelum saya putuskan itu, baru disidangkan kayak gitu. Kalau Kapolrinya diganti itu ketua MK bisa dilaporkan. Kalau dia melakukan intimidasi itu kan abuse of power namanya. Seharusnya diberhentikan dia. Ya itu kan menurut abang sebagai pakar kan begitu. Kalau saya jadi itu bermasalah aja. Tapi karena orang kan mengatakan Pak Gatot kan mantan Panglima TNI. Ini apakah ini mencerminkan sikap TNI sesungguhnya terhadap polisi? Karena saya juga banyak menemukan ya purnawirawan TNI yang kemudian selalu komplain terhadap polisi hari ini. Ya, betul. Komplain terhadap polisi hari ini. Tapi kita harus menyebabkan bahwa semua tidak ada pergi yang salah adalah pimpinannya. Kenapa waktu dipimpin waktu Pak Tito tidak separah seperti ini? Kan gitu. Pak Barudin lebih tertib lagi dari yang sekarang ini, kan gitu. Dan seterusnya. Kalau sekarang ini kok tanya aja sama orang-orang deh, komentar orang kayak apa sih kan gitu. Yang jelas ini Kapolri paling lama menjabat. Sudah paling lama, paling junior itu kan sebagai pejabat, paling lunjak kan, kemudian paling semau-maunya sendiri kan seperti itu. Jadi seolah-olah ya siapa yang nggak sedih, Bang Hersu kan harus sedih juga. Masa pas saya gitu kan? Bukan Hersu. Saya oleh Bang Refli. Kenapa nggak sedih? Sepertinya Pak Gatot ini jauh lebih dekat dengan Hersu kayaknya. Hersu Beno Arif. Ya, saya menyebut Hersu melulu. Belum polisi suruh wawancara, itu resikonya. Orang katanya datang sini melihat kesehatan saya, terus suruh wawancara, ya saya wawancara. Sorry. Oke. Jadi lanjutkan Pak, soal TNI tadi yang soal bersaing dengan polisi, sehingga kritik TNI itu keras sekali, terutama TNI yang pensiun ya, purnawirawan. Tapi kalau TNI yang lagi menjabat
pimpinannya kayaknya oke-oke aja gitu ya. Jadi tidak ada persaingan. Oke. Karena kita punya core business beda-beda secara undang-undang. Jadi Ya. kalau dikatakan persaingan, apa yang mau disaingin kayak gitu kan? Ya, gitu. Nah, nggak ada persaingan. Kalau dikatakan saya benci sama Polri, saya itu mendukung Jenderal Tito. Mendukung sebagai apa? Ketika Dulu waktu Pak Gatot Panglima TNI, Kapolrinya Tito Karnavian. sebelumnya adalah Kapolda dulu. Oke, ya. Karena Pak Gatot Panglima TNI 15. 2015. Pak Tito 2016. Ya. Ya. Itu pun Pak Jokowi nanya ke saya akan jadikan Pak Tito, Pak Rizky bilang jangan Pak. Saya tanya dulu bahwa mau pakai terusnya nggak? Saya pakai panjang katanya. Kalau panjang di BNPT saja, sama-sama bintang 3 lebih expert. Oke. Karena kalau di Baris Krim nanti dia sama senior-seniornya perang gajah ke Suardi Alius, saya bilang gitu. Iya. Akhirnya jadikan BNPT. Iya, bintang 3. Nah, ketika mau dijadikan Kapolri, ngomong lu nggak sama saya. Pak Panglima, Pak itu menjadikan Kapolri. Besok saya bilang, Pak bisa nggak ditunda 1 hari lagi, saya bilang gitu. Sama saya mau kasih tahu Pak Tito supaya dia ke ketua partai, sehingga pada saat kita politis semuanya clear. Itu udah sana. Habis itu suruh besarkan lagi. Oh, itu waktu itu Pak Jokowi yang minta. Iya. Minta sama Pak Gatot. Saya bukan minta lah, punya pendapat gitu kan. Iya. Habis itu ada lagi perintah besarkan ya. Oke. Saya besarkan. Termasuk yang operasi penangkapan itu ya? Iya, jadi Di Sulawesi. iya, pada saat itu kalau ngeliat seminggu atau 10 hari, pokoknya belum sampai 2 minggu, itu saya datang ke istana, saya buka iPad saya, Pak ini perintah Bapak Pak untuk besarkan Kapolri, tapi jangan bilang sama siapa, gitu. Karena sudah 10 tahun kan, jadi boleh saya buka ini kan. Iya. Apa ini Pak? Ini malam hari Pak, itu yang parah-parah, ini karena pakai biotermal. Iya. Itu posisi pasukan-pasukan saya Pak. Ini ada yang pelek tengah-tengah, ini Santoso saya bilang. Oke. Iya, Santoso waktu itu Iya, yang ditangkap. iya. 2016 ya? Ya, Pak, nanti kalau ada kilat-kilat itu berarti tembakan. Kilat apa udah tembakan. Udah berarti Pak. Pak Gatot ngomong sama siapa? Pak Jokowi. Loh, Pak Jokowi ada di situ? Ada di situ nonton di istana. Oh, nonton di Pakai istana. iPad saya. Oh iya. Di istana. Kali jam 9 lebih Pak. 9 malam. 9 malam. Iya. Dah. Lihat. Ya, sebentar lagi Pak, kita tunggu lagi. Ini Pak Kasat sekarang. Lieutenant Jalan Saleh. Iya. Ya. Sebentar lagi Pak telepon. Saya sudah saya koordinasikan. Telepon Pak, ini fotonya Santoso sudah kena Iya. Pak. Saya bilang Pak, tidak ada orang yang tahu. Yang tahu hanya Bapak. Jadi besok Pak Kapolri pasti akan lapor sama Bapak. Iya. Saya bilang ada, Bapak lihat ini ya. Besoknya Pak Kapolri saya ngomong, Bang kita ke Poso. Izin dulu Presiden dong, saya bilang gitu. Kalau dia Presiden, kita berangkat sama-sama. Gitu. Nah, ke Poso, saya dikenalkan dengan tim analis. Ini Bang, tim analis saya Bang, ini. Kamu hebat. Saya sampaikan sama anak-anak, kamu akan saya berikan kenaikan paket luar biasa di home base. Iya. Gitu. Tidak terekspos. Iya. Gitu. Sekarang udah 10 tahun ya saya ekspos aja sudah nggak apa-apa. Oke. Iya, gitu. Jadi yang publik tahunya itu operasi polisi. Iya, pimpinannya Pak Tito, gitu loh kan? Padahal itu sudah dikondisikan. Dikondisikan gitu. I see. Yang ke belakangnya tidak perlu saya sampaikan lagi karena yang minta juga ada juga senior saya di kepolisian tapi nggak perlu saya jelaskan lagi. Itu kan. Gitu. Oke. Menarik ini. Nanti kelihatannya kita perlu interview secara reguler tuh untuk buka-buka file. Tempatnya di sini juga nggak apa-apa ya. Tidak perlu di studio RH Channel ya, biar kita jalan ke sini ya. Daripada Pak Gatot jalan ke tempat saya kan, saya aja jalan ke sini. Oke. Terakhir ya, Pak Gatot mau ngasih time frame nggak mengenai pergantian Kapolri ini? Kemarin ada aktivis yang menamakan dirinya GMKR, Gerakan Mengembalikan, Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat, GMKR. Rata-ratanya aspirasinya adalah
adili Jokowi, masukkan Gibran dan ganti Listio Sigit sebagai Kapolri. Kalau adili Jokowi masukkan Gibran, time frame-nya saya nggak mengatakan ya masuk akal kalau sampai 20 Oktober 2026. Artinya pas 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo. Kalau lebih dari itu ya udahlah satu paket aja namanya kan. Tapi untuk mengganti Listio Sigit pada waktu itu saya menyebut ya 1 bulan aja dari kemarin itu. Ada yang mengatakan lebih cepat lagi. Ya intinya rata-rata menginginkan bahwa pergantian itu segera dilakukan. Pak Gatot sendiri ada time frame-nya. Jadi gini, saya tidak boleh mendikte presiden dengan waktu. Beliau punya intuisi sendiri, beliau punya gambaran sendiri situasi.